Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Habib Bajang. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan. Yang pertama, pada intinya bahwa dalam suatu keluarga di mana kedua orang tuanya ini telah meninggal, yang meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang telah bersertifikat, di mana anak daripada kedua orang tua yang meninggal tadi itu berjumlah 3 orang. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana kemudian cara pembagian APHB tersebut yang berupa tanah dan bangunan yang telah bersertifikat. Atas pertanyaan ini saya beranggapan bahwa sertifikat yang dimaksud adalah tentu telah dengan berstatus sertifikat hak milik atau SHM. Pada dasarnya perlu diketahui bahwa berbicara tentang APHB, jadi sebelum berbicara tentang APHB, kita terlebih dahulu berbicara tentang siapa ahli waris daripada pewaris yang meninggal terlebih dahulu. Pada dasarnya menurut hukum ya, di mana masyarakat yang beragama Muslim tunduk kepada kompilasi hukum Islam, di mana di sana telah ditentukan siapa saja ahli warisnya, baik itu dari golongan perempuan, golongan laki-laki. Tetapi apabila semua golongan ini ada, maka menurut kompilasi hukum Islam yang dapat hanya orang tua pewaris maksudnya, terus kemudian janda atau duda dan anak. Tetapi seringkali di masyarakat yang menjadi ahli waris itu adalah selalu anak-anak daripada pewaris atau garis turunan ke bawah. Apabila hal demikian, maka kita anggap saja sesuai dengan pertanyaannya bahwa ahli warisnya itu ada 3 orang anak atau anak dari pewaris langsung. Sebenarnya cara membaginya seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, bahwa pertama harus balik nama waris terlebih dahulu. Balik nama waris ini pada dasarnya bisa diurus sendiri dengan syarat yang bisa dilakukan adalah membuat surat keterangan ahli waris yang ditandatangan di atas materai yang kemudian diregister atau dicatatkan dalam atau oleh kepala desa atau kelurahan dan camat. Selain itu juga membutuhkan surat kematian daripada pewaris itu sendiri. Di mana membuat surat kematian ini, surat kematian ini dapat dibuat di kelurahan atau desa tempat pewaris meninggal. Itu yang berwenang mengeluarkan surat keterangan kematian. Selain 2 syarat ini tentu ada sertifikat, PBB tahun terakhir dan lain sebagainya sebagaimana sudah dijelaskan. Nah, apabila sertifikat ini sudah balik nama atas nama ketiga ahli waris tadi, maka baru di sini berbicara tentang pembagian hak bersama atau nanti membutuhkan yang namanya APHB atau akte pembagian hak bersama. Nah, pada saat inilah kemudian para pemegang hak atau 3 orang ahli waris tadi itu membutuhkan akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. Ini sebagai dasar adanya peralihan hak. Nah, jadi nanti di APHB ini sertifikat ini mau diberikan kepada siapa di antara 3 orang ini. Tetapi jika sertifikat itu akan dibagi 3, artinya bahwa sertifikat itu dipecah menjadi 3. Maka sebelum melakukan pembuatan APHB, yang terlebih dahulu dilakukan adalah split atau pemecahan sertifikat itu menjadi 3 sertifikat. Dan ini tentu bisa diurus sendiri tanpa melibatkan notaris. Syaratnya seperti yang sudah dijelaskan kemarin, bahwa salah satunya adalah sertifikat asli dan identitas para pemohon dan lain sebagainya. Nah, begitu sertifikat ini sudah menjadi 3, tetapi di dalam kolom nama pemegang haknya masih atas nama 3 orang. Nah, nanti
setiap sertifikat yang atas nama 3 orang ini, jika akan dibalik nama menjadi 1 orang, inilah membutuhkan akte APHB tadi. Nah, jadi itu terkait dengan bagaimana cara balik nama APHB ini yang berasal dari warisan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan rumah KPR. Lengkap pertanyaannya seperti ini. Saya punya rumah atas nama anak saya. Karena dulu faktor umur, saya tidak bisa ngambil. Tapi sebenarnya saya yang nyicil ke KPR. Tadi siang udah saya lunasin ambil sertifikat di BTN. Cuma saya mau balik nama atas nama saya. Jangan jaga-jaga di kemudian hari. Nah, jadi ini salah satu pertanyaan dari subscriber. Ini seringkali terjadi, banyak yang terjadi hal seperti ini, bahwa membeli rumah baik dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk secara tunai atau cash begitu, tapi mengatasnamakan orang lain. Itu sah-sah saja, tetapi akan merepotkan pemilik yang sebenarnya. Karena menurut hukum administrasi, berdasarkan apa yang dicatatkan di badan yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Badan Pertanah Nasional, maka negara menganggap pemilik tanah itu adalah namanya yang tercatat di dalam sertifikat. Tetapi realitas sosialnya di masyarakat, banyak sekali masyarakat membeli tanah tapi mengatasnamakan orang lain karena beberapa faktor. Atas pertanyaan ini, apa yang kemudian harus dilakukan oleh si ibu ini yang ingin balik nama sertifikat dari anaknya menjadi atas namanya sendiri? Tentu yang harus dilakukan, karena ini adalah sertifikat sudah dipegang, sertifikat sudah sudah keluar dari bank, artinya hutang kreditnya sudah lunas. Maka yang pertama yang dilakukan adalah, dan seringkali jika sertifikat itu dibebankan hak tanggungan, maka sertifikat itu masih atas nama bank. Atas nama bank di mana tempat sertifikat itu dibebankan hak tanggungan. Maka yang pertama dilakukan adalah melakukan roya. Roya itu adalah mengembalikan nama pemegang hak atas tanah di dalam sertifikat itu sebelum dimasukkannya ke bank. Karena jika telah masuk bank, maka di sertifikat itu menjadi atau dirubah nama pemegang haknya adalah bank itu sendiri. Entah nanti PT, Bank A dan B, C, D, dan lain sebagainya. Maka si ibu tadi yang memegang sertifikat itu pertama harus mengajukan roya terlebih dahulu kepada BPN, yaitu mengembalikan nama pemegang hak dari bank kepada nama pemegang hak sebelum bank, yaitu anaknya sendiri. Nah, jika sudah selesai roya, ini roya juga bisa dilakukan sendiri ke BPN, dimohonkan dengan membeli belangko yang sudah disiapkan di BPN dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Salah satu syarat yang ditentukan adalah ada surat keterangan lunas yang stempel basah dari bank yang bersangkutan. Yang kedua adalah sertifikat itu sendiri dan identitas dan lain sebagainya. Jika proses roya sudah selesai, maka yang dilakukan oleh si ibu ini adalah melakukan balik nama atas nama dirinya sendiri dari anaknya, yaitu bisa menggunakan akte hibah, yaitu peralihan hak atas tanah dari anaknya kepada dirinya selaku ibu, itu menggunakan akte hibah. Akte hibah ini dapat dibuat di pejabat pembuat akte tanah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah identitas ibu itu sendiri dan si anak itu sendiri. Nah, nanti dengan identitas, terus kemudian PBB terakhir, aktenya sudah jadi, pajak-pajak. Tapi dalam hal ini tetap dikenakan pajak. Nah, terkait dengan pajak yang dikenakan itu, khususnya pajak PPh, apabila hibah dilakukan untuk keturunan garis lurus satu tingkat ke bawah, atau garis lurus satu tingkat ke atas, artinya dari ibu ke anak, anak ke ibu, itu bisa dimintakan surat keterangan bebas pajak atau yang disebut dengan SKB. Khususnya adalah terkait pajak
yang seharusnya dibayar oleh pemberi hibah. Kalau dia jual beli, yang seharusnya dibayar oleh penjual. Nah, apabila sudah selesai proses perpajakannya, sudah divalidasi dan lain sebagainya, maka dilanjutkan prosesnya untuk balik namanya ke Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di mana tempat tanah itu berada. Prosesnya adalah seperti proses balik nama tanah-tanah yang telah dibahas sebelum-sebelumnya. Nah, jadi itu beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh seorang ibu yang dimana ingin melakukan balik nama sertifikat, yang dimana sertifikat adalah atas nama anaknya menjadi atas nama dirinya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan selamat berbahagia.